Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari dipersilakan bangkit berdiri. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikuti Dia yang benar, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 23 bagian 5 ayat 56b lanjut sampai pasal 24 ayat 12. Mari kita siapkan Alkitab kita. Lukas 23 ayat 56b sampai Lukas 24 ayat 12. Khotbah hari ini berjudul Kristus telah bangkit. Bapak Ibu, saya yakin bagi sebagian besar kita, khotbah hari ini, khotbah Paskah bukanlah khotbah Paskah pertama yang kita dengarkan. Dasar teks Alkitab yang sering dipakai untuk khotbah-khotbah Paskah yang kita telah dengarkan pun juga beragam. Mungkin tahun lalu kita ingat khotbah di sini diambil dari Matius. Lalu mungkin tahun sebelumnya lagi, saya belum ada di sini, enggak tahu Bapak Ibu dapat khotbah dari mana. Dasar Alkitabnya, tapi tentang Paskah. Dan dalam pembacaan kita masing-masing, entah saat teduh pribadi atau Bible reading rutin kita juga sudah sering membaca firman Tuhan tentang Paskah, tentang kebangkitan Kristus. Informasi yang kita dapatkan bisa sedikit banyak ada beda sana sini dari Injil yang satu ke Injil yang lain. Tetapi walaupun itu berbeda-beda, satu hal yang penting yang perlu kita yakini, dan demikianlah kebenarannya, bahwa sifat dari yang berbeda-beda itu bukanlah bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hari Jumat lalu, di dalam khotbah yang sudah kita dengarkan di Christ Chapel Kupang ini, salah satunya kita belajar dari tokoh Yusuf Arimatea, yang awalnya hanya murid Yesus secara diam-diam, a secret disciple, tetapi di momen penyaliban Yesus, didorong rasa compassion
atau belas kasihan sayangnya kepada Kristus sebagai wujud penyembahannya, ia telah bertindak penuh resiko menurunkan jenazah Tuhan Yesus dari kayu salib, mengapaninya dengan kain lenan, dan membaringkan jenazahnya di dalam kuburannya sendiri yang masih baru, fresh. Dan ini sebuah penghormatan yang luar biasa. Saya sebagai orang Toraja yang biasa menguburkan orang mati di dalam gua atau di dalam kubur rumah beton yang dibangun yang disebut patane, itu tahu persis orang yang pertama dimasukkan ke sana itu sangat kita hormati, sangat kita hargai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kubur peristiwa kebangkitan Kristus terjadi. Kubur itu tidak dapat menahan Kristus. Kubur itu pun kosong. Elemen kubur kosong yang dicatat oleh semua Injil penulis satu-satunya. Elemen yang lain bisa berbeda-beda pengungkapannya, perspektifnya. Tetapi semua catatan Injil dari 4 Injil itu mencatat elemen ini ada di pusat narasi kebangkitan. Kubur kosong. Dan ini juga akan kita baca salah satunya di dalam teks kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita membaca dari Lukas 23 ayat 56b sampai 24 ayat 12. Firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ayat 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kubur kosong. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari Paskah ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami terima dengan syukur di hari yang berbahagia ini. Engkau memberikan kami firman. Kiranya firman-Mu ini yang akan kami uraikan dalam khotbah meneguhkan kami sekali lagi akan Kristus yang sudah bangkit. Kami bisa berefleksi dan merespon dengan tepat, dan di atas semua itu kami melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, 3 pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. 1. Kristus sudah bangkit. Apa buktinya? 2. Kristus sudah bangkit. Apa respon kita? Yang ketiga, Kristus sudah bangkit. Apa pentingnya bagi kita? Apa buktinya? Apa respon kita? Apa pentingnya bagi kita? Yang pertama,
bukti Kristus sudah bangkit. Apa bukti yang kita bisa dapatkan di dalam teks kita hari ini bahwa Kristus sudah bangkit? Yang pertama, sekali lagi, elemen kubur kosong. Di dalam ayat 2 tertulis bahwa para wanita hendak pergi ke kubur Yesus. Mereka tahu persis lokasinya, karena ketika Yusuf Arimatea membaringkan jenazah Yesus di dalam kuburnya, mereka ada di situ melihat segala sesuatu yang dilakukan. Ini kita sudah baca di dalam firman Tuhan hari Jumat yang lalu. Jadi tidak mungkin perempuan ini salah tujuan pergi ke kuburan lain. Kosong gitu ya. Nah, ini kuburan yang sama yang hari Jumat yang lalu mayat Yesus ditaruh di sana. Mereka mendapati batu penutup pintu kubur itu sudah terguling dan dari kubur itu. Mereka masuk tetapi tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kubur kosong. Mungkin ada orang yang meragukan kebangkitan Kristus akan berkata, Yesus tidak bangkit tetapi jenazahnya dicuri makanya kuburnya kosong. Pertanyaan, siapa yang curi? Ya murid-muridnya lah. Benarkah sanggahan ini? Memang narasi bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri murid-muridnya adalah narasi yang diciptakan oleh para pemimpin Yahudi ketika para tentara yang menjaga kuburan Yesus datang melaporkan peristiwa kebangkitannya. Mereka disogok uang dan diminta untuk menceritakan narasi ini. Dan itu berkembang di kalangan orang Yahudi, bahkan sampai hari ini. Yang kedua, kain kafan. Selanjutnya dari teks yang kita baca, diketahui belakangan Petrus yang mendengar kesaksian para wanita yang datang dari kubur Yesus, kemudian cepat-cepat pergi ke kubur tersebut. Dia menengok ke dalam kubur dan tidak ada jenazah kecuali kain kafan saja. Kubur tersebut kubur baru, hanya Yesus yang terbaring di sana. Jadi tentu kain kafan tersebut adalah kain kafan Tuhan Yesus. Kalau jenazah itu dicuri oleh murid-murid, tentu Petrus mengetahui, tidak perlu dia pura-pura pergi ke kuburan itu. Seperti main drama ya, supaya mengalihkan kecurigaan. Tetapi kalau ada orang lain yang mencuri, siapa selain murid-murid yang berkepentingan? Tidak ada. Dan kalaupun ada yang lain yang mencuri, maka rasanya tidak mungkin mereka akan melepaskan dulu kain kafan yang menutup Tuhan Yesus. Kita tahu tubuhnya hancur, dicambuk, ditombak, kepalanya terkoyak oleh mahkota duri, kaki dan tangannya luka oleh paku-paku yang sangat besar. Jadi rasanya tidak mungkin mereka kurang kerjaan melepaskan dulu kain kafan penutup tubuh Tuhan Yesus. Pasti itu akan dibawa dari tubuh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa buktinya Tuhan Yesus bangkit? Sudah bangkit. Di momen kebangkitan Yesus Kristus di lokasi kubur kosong, tampak dua orang yang pakaiannya berkilau-kilauan. Seperti apa sih kilauannya? Nah, coba Bapak Ibu lihat sebelah kiri saya ya. Bukan tatap mata saya, tatap matahari ya. Beberapa detik saja. Nah, setelah itu lihat ke bawah. Bisa lihat? Tidak bisa. Tidak bisa baca lagi tuh kertas depan kita. Nah, bayangkan, berkilau-kilauan. Ini tidak lain adalah malaikat Allah. Kehadiran mereka sontak membuat para wanita ketakutan dan menundukkan kepala, tidak tahan melihat kemuliaan kilau itu. Dan ini adalah respon manusia yang sangat wajar ketika berjumpa dengan kehadiran makhluk surgawi. Dan malaikat tersebut mendeklarasikan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, ia sudah bangkit. Dan ini menjadi bukti yang ketiga. Pertanyaan kedua dalam khotbah hari ini adalah, Kristus sudah bangkit. Apa respon kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semuanya. Di dalam teks pada hari ini kita mendapati ada 3 macam respons. Dan apakah respon kita terwakilkan salah satu respon ini? Yang pertama, mari kita lihat para wanita. Apa tujuan wanita tersebut pada hari Minggu pagi-pagi pergi ke kuburan? Sangat jelas bahwa tujuan mereka ke sana bukan untuk membuktikan Yesus bangkit. Bukan untuk membuktikan. Walaupun mereka kemungkinan besar telah mendengar baik langsung dari Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama dengan Dia,
atau melalui murid-murid lainnya bahwa Yesus telah menubuatkan sangat clear tentang penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematiannya di tangan orang-orang berdosa, dan juga kebangkitannya pada hari ketiga. Tetapi informasi di dalam teks ini menunjukkan bahwa para wanita ini ke kuburan bukan untuk membuktikan kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Pertama, mereka membawa rempah-rempah untuk ditaruh, dibalurkan pada jenazah Yesus sebagai bentuk penghormatan mereka. Kalau mereka meyakini Yesus bangkit, untuk apa bawa rempah-rempah? Kedua, mereka termangu-mangu, kebingungan ketika mendapati batu penutup pintu kubur itu sudah terguling, itu tentu batu yang besar. Siapa yang gulingkan ini? Siapa yang kurang kerjaan? Dan ketika masuk ke kubur Tuhan Yesus, ternyata kubur itu sudah kosong. Kalau mereka ingin membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit, tentu respon mereka bukan termangu-mangu, bukan bengong, kebingungan, tetapi bergembira. Tuh kan, benar kan, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu mereka akan menari-menari mungkin, atau apa yang mereka buat di situ, membuktikan keyakinan mereka. Mudah-mudahan tidak ada yang taruhan ya. Bangkitkah tidak ini? Bangkitkah tidak? Mereka baru tersadar dan teringat akan perkataan Yesus ketika dua orang berdiri dekat mereka yang pakaiannya berkilau-kilauan alias malaikat. Dan malaikat itu menegur mereka dan mengulangi apa yang Tuhan Yesus sudah katakan tentang kematian dan kebangkitannya. Perhatikan ayat 5 dan 7. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa para wanita itu tidak mengingat bahwa setelah penyaliban, mati, pada hari ketiga Yesus akan bangkit? Secara alamiah saya pikir respon awal para wanita ini yang lupa dan tidak mengharapkan kebangkitan Yesus sebenarnya sangat wajar. Karena kebangkitan bukanlah momen yang sering terjadi. Walaupun mereka tahu dan mungkin masih ingat bahwa Lazarus pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalaupun masih ada tersisa di pikiran mereka tentang kebangkitan, rasanya tidak sesegera kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Mungkin nanti di akhir zaman. Jadi respon awal mereka sangat wajar, tetapi ada poin yang menarik. Setelah teringat perkataan Tuhan Yesus, ayat 8, para wanita itu tersebut menjadi percaya dan pergi menyampaikan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu respon yang pertama. Percaya dan pergi memberitakan, menyampaikan. Yang kedua, respon para murid Yesus. Para wanita itu menceritakan apa yang mereka lihat di kuburan yang sudah kosong, pengalaman berjumpa dengan malaikat, dan deklarasi malaikat tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada ke-11 murid yang biasa disebut rasul-rasul, bahkan semua saudara-saudara atau murid-murid yang lain juga yang ada berkumpul pada saat itu. Tetapi sangat ironis respon para murid ini. Perhatikan ayat 11 Bapak Ibu. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu, dalam konteks pada zaman itu, wanita tidak bisa menjadi saksi, tidak qualified menjadi saksi di pengadilan. Jadi kalau kita pakai konteks zaman itu, mungkin respon mereka wajar, ini apa ini ya? Dan mereka bilang omong kosong. Saya katakan sangat ironis karena seharusnya mereka lah yang paling mengingat baik-baik bahwa kebangkitan akan terjadi setelah penyaliban. Karena setidaknya di catatan Injil ada 4 kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa Dia akan ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kenyataannya, mereka menjadi kelompok pertama yang meragukan, yang skeptik,
berita kebangkitan Yesus Kristus, guru mereka. Perhatikan bagaimana Lukas memilih kata untuk menggambarkan respon para murid ini. Kata yang dia pilih adalah omong kosong. Kata ini dipakai menunjuk kepada ungkapan dalam dunia medis. Lukas seorang dokter, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua. Jadi dia pilih kata yang dia sangat familiar ya. Dan ini kata teknis dalam dunia medis yang dipakai jika seorang mengigau karena dalam kondisi sakit parah, mungkin demam tinggi saat itu, sedang tidak sadar ya, setengah sadar. Jadi ini yang Lukas pilih untuk menggambarkan respon para murid kepada perkataan kesaksian perempuan tersebut. Para rasul dalam kondisi yang sangat jatuh mentalnya, impian mereka tentang kerajaan Allah yang sering diucapkan guru mereka telah hancur. Jadi ketika wanita tersebut datang dengan kisah kebangkitan Yesus, maka berita itu sangat tidak masuk akal mereka. Sangat bertentangan dengan kenyataan Yesus Kristus sudah kalah di kayu salib, sudah mati, sudah game over kita ini. Nah, itulah sebabnya ketika berita ini datang, mereka berespon demikian, omong kosong, tak percaya mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau para murid saja meragukan atau skeptis terhadap kebangkitan yang pertama kali mereka dengar, maka jangan berkecil hati jika kita yang sudah percaya Injil, termasuk berita kebangkitan ini, menyampaikan kepada orang lain, lalu mereka menolaknya. Jangan berkecil hati, ceritakan terus. Syukurnya setelah mendengar beberapa kali dan berkesempatan melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka berubah menjadi percaya. Menerima kebangkitan itu sebagai peristiwa fakta sejarah, bahkan rela menjadi saksi atas berita kebangkitan itu, atas Yesus Kristus yang bangkit, bahkan rela mati demi kebenaran itu ketika mereka dipaksa untuk menyangkalinya. Kalau fakta kebangkitan Kristus adalah bohong, tidak ada orang mau mati untuk kebohongan, hanya untuk kebenaran. Yang ketiga, respon Simon Petrus. Dari teks kita pagi ini, tampaknya hanya Simon yang berbeda dari para murid. Petrus, salah satu murid yang memiliki pengalaman pribadi terkait dengan perkataan Yesus yang berkali-kali melampaui pikiran, pengalaman, dan keyakinannya. Dan apa yang gurunya katakan, semuanya itu terjadi. Dialah murid yang pernah berkata kepada Yesus di Danau Galilea ketika disuruh pergi ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala menangkap ikan. Lalu responnya dia, "Guru, sudah semalam-malaman kami menebar jala menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan satu pun. Tapi karena engkau mengatakannya, akan kulakukan jugalah." Sebenarnya kalau kita membaca responnya ini, dia sedikit protes ya, perintah Tuhan Yesus tersebut. Karena jika malam saja tidak dapat ikan, apalagi siang. Sepertinya dia mau bilang begini nih, saya yang lebih berpengalaman dan tahu kondisi di danau ini. Saya yang nelayan. Dan kamu itu tukang kayu. Jangan kau ajari saya menangkap ikan. Kira-kira gitu ya. Kalau diparafrasekan isi hatinya Petrus ini. Tetapi apa yang terjadi? Di siang hari itu, melampaui pengalaman dan perkiraannya dan pengetahuannya, ia menangkap ikan sangat banyak sampai 2 kapal penuh. Bahkan kedua kapal itu hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan saya rasa ketika para wanita itu datang dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus pun teringat bahwa ia pernah begitu yakin tidak akan mengkhianati gurunya, bahkan siap mati bagi dia. Tapi Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia bahwa pada malam Yesus ditangkap, sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkali gurunya 3 kali. Dan benar, hal itu terjadi. Maka ketika Petrus mendengar hal tersebut, berbeda dengan rasul-rasul lain, ia bereaksi berbeda. Perhatikan ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun,
Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Frasa ia bertanya dalam hatinya tidaklah bermakna negatif. Ia tidak menolak berita tentang kebangkitan Yesus, tetapi ia mencoba mencari penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi. Apa pentingnya hal tersebut? Ini membawa kita kepada respon terhadap pertanyaan ketiga dalam khotbah ini. Kristus sudah bangkit. Apa respon? Apa pentingnya bagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ketiga khotbah ini terinspirasi dari tulisan Darrell Bock. Ketika kita membahas tentang kebangkitan Kristus, kita berurusan di sini dengan peristiwa sakral yang merupakan bagian penting isi konten iman Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus 15. Paulus mengatakan bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan, maka ia tidak dapat menyelamatkan siapapun. Bukan hanya itu, manusia tidak dapat datang kepadanya untuk minta pertolongan terkait masa lalunya yang mungkin terus menghantuinya sampai sekarang, meminta pertolongan pada masa kini ketika dia sedang menghadapi masalah kehidupan yang nyata, dan tidak bisa datang berharap kepada Yesus untuk masa depannya. Untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari hanya sekedar sebuah sistem etika, nilai, atau sistem filsafat manusia, maka iman Kristen harus terikat erat dengan kebangkitan. Terjalin, kuat, tak terpisahkan. Tanpa kebangkitan, kekristenan hanyalah salah satu pendekatan manusia dari beragam lainnya untuk mencapai Tuhan. Tidak ada kekuatan dan harapan yang mampu mentransformasi di dalamnya. Itu hanya seperti cangkang belaka. Kita yang tinggal di Kupang sering ketemu dengan cangkang kerang di laut. Kalau kerangnya sudah mati di dalam, tidak ada kehidupan lagi, cangkang itu berhenti, tidak berproses lagi, tidak berkembang lagi. Jadi kalau kekristenan tanpa kehidupan Kristus yang bangkit di dalamnya, maka ini hanya satu sistem nilai, sistem filsafat yang mati. Karena itu tidak layak, kalau itu kebenarannya, tidak layak kita menghabiskan energi, tidak layak kita menghabiskan waktu, tidak layak kita datang berpanas-panasan di sini mendengarkan berita kebangkitan itu, padahal itu tidak benar. Tidak layak kita berikan perhatian, curahkan perasaan kita, pikiran kita, kekayaan kita bagi kekristenan kalau di dalamnya tidak ada Kristus yang bangkit. Kalau di dalamnya kebangkitan itu tidak terjadi. Berharap dalam kebangkitan yang jika itu sebenarnya tidak terjadi membuat orang Kristen menjadi orang yang paling malang. Itu dicatat oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Karena kekristenan hanya untuk percaya kepada ilusi saja. Tanpa Yesus yang bangkit, kekristenan tidak memiliki sesuatu yang spesial untuk ditawarkan kepada dunia, ditawarkan kepada sesama kita, tetangga kita, keluarga kita lainnya. Kenapa? Karena juru selamat yang mati bukanlah juru selamat sama sekali. Dunia penuh dengan begitu banyak orang yang dapat diteladani. Pahlawan, pejuang sosial, guru, rohaniwan. Banyak sekali yang bisa diteladani. Tetapi juru selamat yang telah bangkit, yang peduli kepada manusia, bahkan rela mati bagi mereka, dan yang memenuhi janji-janji Allah, adalah harapan unik yang ditawarkan iman Kristen kepada dunia. Agama-agama dunia manapun tidak ada yang menawarkan seperti kekristenan yang berpusatkan pada Kristus yang bangkit. Ini tidak berarti
Ini penting Bapak Ibu. Ini tidak berarti bahwa fakta kebangkitan adalah dasar iman Kristen. Saya ulang kalimat ini. Ini tidak berarti bahwa fakta kebangkitan adalah dasar iman Kristen. Kenapa? Kita perlu hati-hati sedikit. Kalau ini dijadikan dasar, maka kebangkitan Kristus menjadi berhala, pemberhalaan. Dan tidak sedikit orang yang jatuh dalam hal ini atau tidak bisa melihat perbedaannya, kemudian apa bentuk praktisnya? Kalau Paskah, hari Paskah, minggu seperti ini, ibadah di mana? Ibadah di kuburan. Saya sering bertanya-tanya, kenapa ada orang Kristen yang melakukan ini? Apa filosofi di baliknya? Saya nggak tahu, apa Ibu pernah dengar ada kelompok Kristen kalau Paskah pergi ibadah di kuburan? Coba tanya, apa dasarnya mereka melakukan itu? Hari ini, Bapak Ibu mendapat satu poin sangat penting. Fakta kebangkitan sangat penting, tapi itu bukan dasar iman Kristen. Sebaliknya, Yesus Kristus yang di pusat realita kebangkitan ini, Kristus yang telah bangkit, itulah dasar kekristenan kita. Hanya melalui Kristus yang dibangkitkan, yang ditinggikan, yang memungkinkan kita memiliki hubungan dengan Allah. Peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri sangat penting, bahkan esensial. Karena itu adalah pintu menuju kehidupan baru di dalam Kristus yang kuncinya adalah iman. Tetapi yang ada di jantung kekristenan, adalah hubungan manusia dengan Allah melalui Kristus yang bangkit itu. Kebangkitan Kristus oleh kuasa Allah membuat hubungan itu menjadi mungkin dan menawarkan kesaksian tentang kenyataan kehidupan di hadapan Allah melampaui kuburan, melampaui kematian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, bangkitan Yesus bukanlah akhir dari kisahnya. Sebaliknya, itu mewakili suatu transisi Kristus ke peran yang diperluas dalam rencana Allah. Ia akan naik ke sorga, berperan sebagai imam besar agung kita, perantara kita satu-satunya dengan Bapa. Ia yang senantiasa berdoa bagi kita, ia Raja semesta bersama Bapanya, sehingga kebangkitan Kristus itu menjadi fokus titik awal kehidupan baru kita di dalam Dia. Untuk percaya dalam Kristus berarti percaya bukan hanya pada teladannya, tetapi juga pada kuasa kebangkitannya untuk memberikan kita hidup baru. Ini pusat, ini dasar iman Kristen kita. Kristus yang sudah bangkit. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini. Mari kita refleksikan beberapa poin berikut. Yesus Kristus sudah bangkit. Pertanyaan bagi kita, apakah engkau telah sungguh-sungguh meyakini di dalam kesatuan dengan Dia melalui iman, maka hidupmu tidak berakhir di dalam kuburan? Ia telah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan kekal. Walaupun nanti tubuh kita akan mati, tapi kita akan dibangkitkan. Tubuh kebangkitan akan kita miliki sebagaimana Kristus memiliki tubuh kebangkitan. Yang kedua, apa kisah masa lalumu yang masih menghantui dan membebani hidupmu di masa kini? Mungkin itu dosa-dosa yang menindas nuranimu dengan rasa bersalah. Percayakah engkau, saudara-saudaraku, bahwa Kristus telah menanggung itu di kayu salib, dan Ia benar menang dari dosa, termasuk dosa kita yang ditanggungkan kepadanya. Maut juga sudah Dia lewati, tapi Dia menang karena Ia bangkit. Percayakah kita itu pada kebenaran ini? Dan maukah engkau mengakui dan menyerahkan pergumulanmu dari masa lalu kepada Kristus yang bangkit?
Dia sanggup membereskan itu bagi kita. Apakah ada penderitaan yang sedang kau hadapi saat ini? Mungkin ada trauma-trauma, penolakan, atau kejahatan yang kau terima di masa lalu yang masih berdampak kepadamu sampai sekarang, sehingga hatimu begitu berat. Ada kebencian, kemarahan, dendam di sana. Kau tidak sanggup mengatasinya. Percayakah bahwa di dalam iman kepada Kristus yang bangkit tersedia kekuatan untuk mengatasi hal ini? Mari berdoa sungguh-sungguh dengan yakin agar Kristus yang bangkit menolongmu mengatasi hal itu. Apakah ada kekhawatiran akan masa depan yang menghimpitmu saat ini? Kekhawatiran akan kesehatan. Cek kesehatan terakhir, dokter mengatakan hati-hati jantung, liver, ginjal, apalah yang lain tuh. Ada kekhawatiran, saya bisa punya keturunan tidak ya? Kami sudah menikah begitu lama. Apakah ada pasangan hidup yang tepat bagiku ketika umurku terus bertambah semakin banyak? Ada kekhawatiran terkait karir. Bagaimana setelah resiprok ini? Saya mau kemana? Mau ngapain? Bagaimana setelah kontrak ini selesai? Sebentar lagi akan di PHK dan seterusnya. Atau bagaimana bisnis yang saya mulai bisa maju, bisa bertahan? Investasi yang saya lakukan berhasilkah atau saya akan rugi? Bagaimana anak-anakku sebentar lagi lulus SMA, kuliah kemana? Sanggupkah saya membayar biaya perkuliahannya? Apakah dia akan baik-baik di sana? Pertama kali jauh dari saya, pergaulan yang akan dihadapi. Apa kekhawatiran akan masa depan yang mungkin menghimpit kita? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, percayakah engkau bahwa Kristus yang bangkit adalah Allah yang sudah bertahta di sorga, bersyafaat bagimu? Ia imam besar agung kita yang mengetahui dengan persis pergumulan dan kekuatan pergumulan kita, karena ia sudah pernah mengalami semua itu. Tidak ada kekhawatiran kita yang membuat dia kaget, surprise. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di hari Paskah ini, mari ingat Kristus, Tuhan yang baik, dan rindu engkau mengalami kebaikannya, bahkan dalam hidupmu dimulai saat ini, dan seterusnya. Maukah engkau menyerahkan semua itu kepada Dia yang sudah bangkit, dan menjalani hidupmu menuju masa depan dengan memberikan otoritas penuh atas hidupmu, dipimpin, memberikan tanganmu dipegang oleh Dia dengan tangan yang kuat, membawamu kemana saja dengan penuh keyakinan bahwa dimanapun Dia membawa saya, apapun yang Dia suruh saya lakukan, maka Dia lebih dahulu di sana menyiapkan segala sesuatu. Terpujilah Allah Tritunggal, terpujilah Kristus yang sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau memberikan kami lagi kesempatan membaca firman, merenungkan kebenaran akan Kristus yang sudah bangkit dan apa pentingnya bagi kehidupan kami. Kristus yang bangkit adalah pusat iman Kristen kami. Kristus yang bangkit adalah Raja yang mengendalikan semesta. Kristus yang bangkit adalah imam besar kami yang berdoa syafaat bagi kami terus menerus. Dan kami membawa segala kekhawatiran, segala pergumulan kami, segala beban-beban kami, baik dari masa lalu yang sedang kami hadapi sekarang maupun masa depan kami.
dengarlah doa kami, terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri, kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita nyanyikan lagu Beautiful Savior. Song of gladness, give my praise to the fountain of delight. For in my helplessness you heard my cry, and waves and mercy poured out on my life. I will trust. I will trust in the cross of my Redeemer. I will sing of the blood that never fails, of sins forgiven, of conscience cleansed, of death defeated and love without end. Beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign over all. I long to be. I long to be where the praise is never ending, and to dwell where the glory never fades, where countless worshippers will share one song, and cries of worthy will honor the land. Beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign, beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign, and you reign over all. Jemaat kekasih Tuhan.